Shalom saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan kita pada saat ini diambil dari 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 8 dengan tema konfesi GBKP. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, salah satu persoalan yang terjadi di tengah-tengah jemaat Korintus adalah ketidakpercayaan akan kebangkitan orang percaya, bahkan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Tentunya ini terjadi karena ada ajaran palsu yang berkembang pada waktu itu, yang cukup mempengaruhi kehidupan berjemaat jemaat Korintus. Ajaran palsu itu bernama Gnostik. Ajaran Gnostik ini mengembangkan satu paham mengenai doketisme, di mana mereka mengatakan bahwa Yesus Kristus tidak benar-benar manusia secara fisik. Dan kematian Yesus Kristus bukanlah kematian kemanusiaan yang bisa dirasa dan dipegang oleh manusia. Berarti adalah manusia fisik itu. Dengan kata lain, kematian Yesus Kristus tampak sebagai manusia fisik saja, dan mereka juga percaya bahwa pada waktu Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, bukanlah tubuh daging secara fisik yang sebenarnya, melainkan penampakan spiritual yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang memiliki mata rohani. Ajaran ini membuat kebingungan bagi jemaat, sebab ini menyangkut inti keselamatan atau iman Kristen. Oleh sebab itu, Paulus meluruskan ajaran yang salah itu dengan mengatakan bahwa apa yang diberitakan Paulus kepada jemaat di Korintus tentang Yesus Kristus, dalam hal ini mengenai Injil, dalam hal ini keselamatan, merupakan suatu yang benar. Yang penting adalah jemaat Korintus percaya dan teguh berdiri dan teguh berpegang kepadanya. Rasul Paulus mengatakan teguh berdiri. Itu kita bisa lihat dalam ayat 1. Memberi pengertian bahwa kebenaran tentang kematian dan kebangkitan Kristus merupakan dasar hidup. Jemaat tidak perlu lagi terombang-ambing oleh pengajaran yang menyesatkan, sebab jemaat telah berpijak pada kebenaran Injil. Dan dalam ayat 2, Paulus mengatakan teguh berpegang kepadanya. Pengertiannya adalah menjadikan kebenaran Injil yang diberitakan Paulus sebagai fondasi hidup yang permanen. Jemaat harus konsisten terhadap Injil yang menyelamatkan mereka dan jangan dicampur adukkan dengan doktrin yang salah. Saudara-saudara, Paulus mengingatkan lagi kepada jemaat Korintus bahwa apa yang dia beritakan merupakan sesuatu yang sangat penting, yaitu apa yang telah kuterima sendiri mengenai kematian Yesus karena dosa-dosa manusia, telah dikuburkan, dan Yesus bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Setelah itu Yesus menampakkan diri kepada Kefas ataupun Petrus. Ini bisa dilihat di Lukas 24 ayat 34 dan kemudian kepada 12 muridnya, dan kita bisa lihat juga dalam ayat yang sama Lukas 24 ayat 34. Kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Tentunya ini terjadi di Galilea dan kita bisa lihat dalam Matius 26 ayat 32. Dan kebanyakan mereka masih hidup. Karena masih hidup berarti bisa dipertanggungjawabkan secara sejarah dan keasliannya. Sebab ada saksi yang masih hidup. Dan kalau ada yang tidak yakin, bisa bertanya kepada saksi-saksi yang masih hidup tersebut. Yesus juga menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan akhirnya pada Paulus sendiri. Kita tahu Paulus berjumpa dengan Yesus Kristus kalau kita lihat dalam Kisah 9 ayat 3-6 dan Kisah 18 ayat 9-10
dan Kisah Para Rasul 22 ayat 17 sampai 21. Saudara-saudara, yang paling penting adalah kalimat apa yang telah kuterima sendiri. Ini ada dalam ayat 3. Sekali lagi, Paulus menekankan dalam kalimat apa yang telah kuterima sendiri. Ini bukan hanya sekedar klaim tentang Yesus yang mati, bangkit dan menampakkan diri, tetapi penegasan tentang tradisi lisan dan otoritas pesan atau berita yang disampaikan oleh Paulus sendiri, di mana berita Injil yang dia beritakan bukan karangannya sendiri, tetapi selain pendidikan agama yang didapatkan Paulus sendiri, Paulus juga menerima ajaran lisan dari para rasul pendahulunya, seperti Petrus dan Yakobus di Yerusalem. Paulus mengatakan sesuai dengan kitab suci, berarti itu semua sesuai dengan rencana Allah. Jadi sebenarnya ini sudah hal yang final tentang kematian, kebangkitan, dan penampakan Yesus. Tidak ada lagi sebenarnya yang harus dipersoalkan. Karena memang nyata bahwa apa yang terjadi dalam diri Yesus itu benar-benar terjadi. Saudara-saudara, pada waktu Paulus menyampaikan tentang hal yang penting yang dia beritakan kepada jemaat Korintus, bukan hanya sekedar memberitahukan kronologi kematian sampai penampakan Yesus, tetapi menjelaskan secara detail, menunjukkan fakta sejarah, bukan mitos. Apalagi seperti yang disampaikan oleh ajaran palsu. Dengan mengatakan ini, Paulus memberi satu koreksi dan verifikasi mengenai kematian, kebangkitan, dan penampakan Yesus. Sehingga jemaat tidak perlu khawatir akan semuanya itu. Karena semua adalah benar dan itu merupakan inti iman Kristen yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi jemaat Korintus diteguhkan, dikuatkan kembali mengenai ajaran iman Kristen yang sebenarnya. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, tema kita saat ini adalah konfesi GBKP. Kata lain dari konfesi adalah pengakuan iman. Yang dimaksudkan dengan pengakuan iman di sini adalah satu rumusan teologis tentang kepercayaan gereja untuk menjawab atau menangkal pengaruh-pengaruh dunia dalam iman Kristen. Khususnya ajaran yang dikembangkan oleh gereja GBKP. Sehingga konfesi ini menjadi pegangan dan ajaran gereja untuk mendewasakan iman anggota jemaat GBKP. Jemaat GBKP tetap setia pada ajaran GBKP yang diambil dari kitab suci ataupun Alkitab. Sehingga jemaat tidak akan terhindar dari penyimpangan iman. Karena kita tahu bahwa dalam perkembangan dunia saat ini, kalau jemaat tidak hidup dalam konfesi yang benar, maka jemaat akan menyimpang dari ajaran GBKP yang benar. Sehingga jemaat akan melakukan kesalahan dan ketidakbenaran. Saudara-saudara, kalau kita melihat konfesi GBKP ada 16 poin yang ditekankan. Alkitab, Allah, ciptaan, manusia, masyarakat, budaya, pemerintah, politik, gereja, ibadah, perkawinan, etika, kematian, keselamatan, kebangkitan, dan kedatangan Yesus Kristus kembali. Kalau kita melihat urut-urutan dalam konfesi GBKP, menjadi satu pertanyaan, kenapa Alkitab pertama ditempatkan? Menjadi poin pertama yang ditempatkan. Karena Alkitab merupakan dasar pengajaran dari gereja-gereja termasuk GBKP itu sendiri. Inti pengajaran dan berita dalam Alkitab adalah Yesus Kristus. Oleh sebab itu, poin terakhir dalam konfesi GBKP adalah Yesus Kristus datang kembali. Di sini menegaskan bahwa semua konfesi GBKP, ajaran GBKP,
dogma GBKP berpusat kepada Yesus Kristus. Konfesi GBKP diadakan agar terlihat dengan jelas identitas dan karakter GBKP sendiri. Karena semua yang dilakukan oleh gereja, semua berdasarkan konfesi GBKP. Oleh sebab itu, kalau kita mau belajar tentang apa, siapa, dan bagaimana GBKP, kita harus belajar atau melihat apa yang tertulis dalam konfesi GBKP. Konfesi GBKP bisa saja berkurang atau bertambah di kemudian hari. Kenapa demikian? Karena melihat apa yang menjadi tantangan dan kebutuhan gereja GBKP. Sangat diharapkan kita semua sebagai anggota gereja GBKP bisa melihat, belajar, dan bertumbuh iman kita dengan membaca, mempelajari konfesi GBKP. Sehingga kita semakin dewasa dan semakin memahami apa fungsi dan peran kita sebagai bagian dari gereja Batak Karo Protestan GBKP. Begitu juga kita menjadi benteng atau pilar-pilar iman yang kokoh, yang tetap teguh berdiri dan teguh berpegang pada iman Kristen yang benar. Dan dalam keyakinan iman kita, karena kita dewasa dan semakin memahami apa fungsi dan peran kita sebagai gereja GBKP. Sekali lagi, begitu kita memahami tentang gereja, maka kita akan menjadi benteng dan menjadi pilar-pilar iman yang kokoh, yang tetap teguh berdiri dan teguh berpegang pada iman Kristen yang benar. Dan dalam keyakinan iman kita, karena kita telah melihat dan belajar konfesi GBKP, maka kita akan tetap akan hidup dalam keselamatan yang diajarkan oleh dogma GBKP, Gereja Batak Karo Protestan. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati kita.